kaki kita hadir ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Dan juga alhamdulillah saat ini kita sudah berada di dalam 10 hari kedua bulan Ramadan. Artinya sudah 18 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, baik ibadah puasa, ibadah qiyamul lail kita, tadarusan kita, dan juga yang lainnya, serta aktivitas kita yang kita laksanakan di dalam kesempatan siang hari ini, itu semua dengan harap dan doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada insan pilihan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dan menyambung pada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah memperoleh syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah Masjid Jami As-Solihin Kampung Pulau Kambing RW 02 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kita laksanakan aktivitas sholat Jumat di siang hari ini, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Maklumat yang pertama, laporan pemasukan dan pengeluaran kas Masjid Jami As-Solihin. Yang pertama, pemasukan tanggal 22 Maret 2024, yaitu saldo Jumat lalu sebesar Rp9.917.500. Kemudian tanggal 22 Maret 2024 dari kotak amal atau promol Jumat sebesar Rp1.184.000. Tanggal 22 Maret 2024 amal jariah dari Bapak Mustaqim sebesar Rp1.000.000. Dan yang keempat, pada tanggal 22 Maret 2024 dari hamba Allah sebesar Rp250.000. Jumlah total kas sampai dengan hari ini tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp12.351.500. Kemudian pengeluaran pada tanggal 28 Maret 2024 biaya administrasi pengurusan berkas ke KUA sebesar Rp500.000. Kemudian yang kedua, pada tanggal 29 Maret 2024 kegiatan rutinitas Jumat sebesar Rp1.050.000. Total pengeluaran sebesar Rp1.550.000. Saldo Masjid Jami As-Solihin per tanggal 29 Maret 2024 pemasukan Rp12.351.500 dikurangi pengeluaran Rp1.550.000. Saldo per tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp10.801.500. Untuk itu kami atas nama DKM Masjid Jami As-Solihin mengucapkan terima kasih atas segala infak amal jariah yang telah dikeluarkan. Mudah-mudahan semua itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga DKM menerima beberapa amal jariah, yaitu yang pertama dari Bapak Zainal Abidin sebesar Rp150.000 pahalanya untuk almarhum Haji Arsa bin Haji Rusin, almarhumah Haji Masrurah binti Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Haji Rustin bin Haji Ridi, almarhum Haji Afsa binti Haji Rian, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi, almarhumah Haji Kemi binti Haji Maisin, almarhumah Haji Maryam binti Haji Saadi, almarhum Haji Sanusi bin Awan, almarhum Asy'ari bin Haji Arsad, almarhum Haji Abbas bin Haji Dani, almarhumah Haji Jubaidah binti Haji Hasan, almarhum Kiai Haji Hasbiullah bin Mualim Haji Gayar, almarhum Kiai Haji Nan Salim bin Haji Salim, almarhum Ade Nurdin bin Endang Anwar, almarhum Kiai Haji Zayadi bin Kiai Muhajir,
almarhum Kiai Haji Matali bin Haji Abdul Hamid, almarhum Pangeran Surya bin Pangeran Padmanegara, almarhum Pangeran Jaikan Kabin Bulan, almarhum Habib Abdullah Al-Atas bin Habib Muksid, almarhum Habib Muksid Al-Atas bin Habib Abdullah Al-Atas, almarhum Haji Dahlan bin Haji Sainan, almarhumah Haji Halimah binti Kiai Haji Abdul Rahman, almarhumah Haji Asma binti Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Haji Muhammad Thohir bin Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Haji Marzuki bin Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Mugni bin Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Mustaqim bin Kiai Haji Abdul Rahman. Kemudian kami terima juga Maljaria yang kedua, yaitu dari hamba Allah sebesar Rp250.000. Pahalanya diniatkan untuk almarhum Haji Abbas bin Bayut, almarhumah Haji Hilmah binti Haji Matali, almarhum Haji Nur Ali bin Riyad, almarhumah Haji Dharma binti Haji Berdali, almarhum Haji Matali bin Haji Subuh, almarhumah Haji Maskura binti Nasir, almarhum Bayut bin Ibrahim, almarhumah Nihayah binti Cengeng, almarhum Dani bin Bayut, almarhum Ahmad Wadi bin Haji Nur Ali, almarhum Solahuddin Ali bin Haji Muhammad Ali, almarhum Hamdani bin Haji Murtaba. Kemudian jariah yang berikut yang ketiga, yaitu kami terima pula dari hamba Allah sebesar Rp1.000.000. Pahalanya dikirimkan, diniatkan untuk almarhum Haji Abdul Muttalib bin Haji Marzuki, almarhumah Haji Asma binti Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Haji Asmawi bin Haji Abdul Muttalib, almarhum Haji Muhayyar bin Haji Abdul Muttalib, almarhum Haji Marzuki bin Haji Sairi, almarhumah Haji Aisyah binti Haji Sairi binti Haji Syahid, almarhum Al-Yabih bin Aliyabih bin Haji Muhayyar, almarhum Fauzan Muzaki bin Haji Muhayyar, almarhumah Salamah binti Sabri. Demikianlah nama-nama almarhumah dan almarhum yang termaktub. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan diluaskan alam kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi Allah ya taghasyahu bi rahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah ila hadatin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat berikutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam dalam kesempatan siang hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Soleh. Kemudian muadzin dan Bilal Saudara Hasbiyallah. Waktu sholat Jumat dalam kesempatan siang hari ini yaitu pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon pada para bapak jamaah sekalian untuk mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Kemudian juga untuk bapak yang membawa telepon genggam atau telepon seluler untuk sementara mohon dinonaktifkan demi menjaga kekhusyuan sholat kita. Dan terakhir yang terpenting, kami selalu mengimbau apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, jangan ada yang bicara, jangan ada yang saling ngobrol di antara kita. Ini apa? Agar ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan tidak terbuang sia-sia. Dan terakhir kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang selalu tercipta rasa sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehat, dan juga keluarga kita apabila ada yang sedang sakit pada kesempatan ini kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga besar kita yang telah mendahului kita, yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan selalu
mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tilka niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih mengingat sudah masuk waktu sholat, dan kepada para petugas yang bertugas dalam kesempatan Jumat ini kami ucapkan selamat melaksanakan tugas masing-masing. Dari kami lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمد عبد يعلم أن سعادته الدنيوية والأخروية في صالحات الأعمال، ويعلم أن زلوم الصالحات حصن عظيم يقي من الأهوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي نهى وشدد بالنهي من قبيح الخصال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الحدث الصالح في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في صالحات الأعمال أحسن المثال. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puja serta memuji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Siang ini kita kembali berada di Masjid As-Salihin, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dalam hal ini salat Jum'ah yang kita lakukan secara berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan salat Jum'ah kita diberikan kelancaran oleh Allah, juga dengan harapan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi siang ini kita penuh dengan harapan asbab kita berkumpulnya di tempat dan waktu yang sangat barokah ini. Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah turunkan inayahnya, hidayahnya, maghfirahnya, juga kelak nanti syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat di tanggal 29 Maret 2024 bertepatan pada kali ini tanggal 18 Ramadan 1445 Hijriyah. Tak terasa sudah melewati dari pertengahan bulan Ramadan. 2 bulan Ramadan belum datang kita udah berdoa. Diajarkan oleh ulama-ulama kita atas bimbingan Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu kita panjatkan kepada Allah, minta agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, juga minta disampaikan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, atas izin dan rahmat Allah, doa kita diijabah. Kita ketemu pada bulan Rajab, kita jumpa pada bulan Sya'ban, bahkan kita merasakan kenikmatan-kenikmatan saat ini berkah dan mulianya bulan Ramadan. Mudah-mudahan terus doa kita panjatkan, kita Allah berikan selesai pada bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Bahkan kita ketemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang berikutnya. Tentu dalam keadaan sehat, tentu dalam keadaan takwa kita kepada Allah, bisa melaksanakan puasa di siang hari dengan penuh nikmat ibadah kepadanya. Bisa juga qiyamul lail, mendirikan salat-salat malam, sunnah-sunnahnya baik tarawih dan sunnah yang lainnya. Itu yang semua orang harapkan hidup di muka bumi ini. Maka kesempatan emas kita, manakala umur kita Allah masih berikan sekarang saat ini, kesempatan untuk kita selalu berbuat baik. Lihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lainnya, mereka memiliki doa yang sama, mereka meminta doa yang sama kepada Allah. Namun mereka hanya dipertemukan pada bulan Rajab saja, Sya'ban dia tidak berjumpa.
Ada pula mereka yang berdoa kepada Allah, doa yang sama kita panjatkan di waktu yang sama. Mereka ketemu bulan Rajab, mereka jumpa bulan Sya'ban, namun mereka tidak dipertemukan pada bulan Ramadan. Ada juga orang yang berdoa yang sama, jumpa di bulan Rajab, jumpa di bulan Sya'ban, namun hanya bertemu satu malam saja di bulan Ramadan. Allah pertemukan kita, alhamdulillah, sampai di tanggal 18 bulan Ramadan ini dengan penuh kenikmatan. Walaupun kemungkinan di antara kita ada yang Allah kasih kenikmatan sakit yang ringan, itu mesti wajib kita syukuri. Allah masih beri kita umur yang panjang. Wajib kita syukuri Allah masih kita beri nikmat langkah kaki kita untuk menginjak masjid yang mulia ini dalam mengisi ibadah kita kepadanya. Bahkan ibadah yang kita lakukan saat ini dalam keadaan berpuasa, alhamdulillah, masya Allah. Manakala manusia ketika hidup di muka bumi ini, ada orang yang memiliki bisnis, ada orang yang memiliki pekerjaan, atau orang yang memiliki suatu urusan, dia tidak mencapai atas bisnis itu, tidak mencapai atas urusan-urusan itu, maka masih dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Berapa banyak dosa-dosa yang kita minta ya ampunan kepada Allah, ada satu dosa kecil yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berdoa di depan Ka'bah sekalipun, doa itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diampunkan lewat bisnis yang gagal, lewat urusan yang tidak sukses. Itu menunjukkan bahwa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Nabi Khalid bin Walid, berapa kali dia memimpin dalam berperang. Ketika dalam memimpin perang selalu sukses dalam perangnya, tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami kekalahan, bahkan perangnya selalu menang. Namun sekali waktu pergi berperang bersama prajurit-prajurit dan sahabat yang lainnya, sudah siap dalam memimpin, tiba-tiba Khalid bin Walid disamperi atau mendengar salah satu prajurit bahwa perintah dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa Khalid bin Walid agar turun dari pemimpin perang. Bahasa lainnya dipecat sebagai pemimpin perang. Khalid bin Walid terima dengan lapang dada, namun sambil berpikir, apa kesalahan saya? Kenapa saya dipecat dalam memimpin perang? Khalid bin Walid sambil berjalan menuju Khalifah Umar bin Khattab sambil memikirkan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Ketika dia berhadapan dengan Khalifah Umar bin Khattab, dia katakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, apa kesalahan aku sehingga engkau memecat dalam peperangan kali ini? Apakah fatal kesalahan-kesalahanku sehingga engkau menghentikan aku sebagai pemimpin perang saat ini? Kata Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, wahai Khalid, engkau tidak memiliki kesalahan, engkau tidak memiliki kekurangan dalam berperang. Bahkan ketika engkau memimpin perang selalu berhasil untuk memimpin perang tersebut. Namun aku takut, wahai Khalid, ketika peperangan itu kau selalu menangkan, kali ini pun engkau akan menangkan, lalu dapat pujian dari prajurit-prajurit sahabat yang lain bahwa engkau adalah pemimpin yang hebat, maka engkau nanti akan kena penyakit hati, ria, ujub, takabur dan sebagainya. Kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah agar tidak memiliki suatu kebanggaan dalam diri, tentu kasih sayang itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hidup di muka bumi ini, masih kita merasakan kenikmatan gaji yang besar, badan yang sehat, jangan lupa kita sedekahkan, jangan lupa kita infakkan. Kesehatan yang masih kita memiliki, jangan lupa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, alhamdulillah kita sedang melaksanakan
ibadah yang telah diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dianjurkan kita untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman, puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita melakukan ibadah solat, bisakah kita berbohong? Tidak bisa kita berbohong dalam melaksanakan ibadah solat. Lantaran karena terlihat dari rukunya, lantaran terlihat karena dari sujudnya, maka salah satu gerakan sujud dan solat adalah gerakan solat. Ruku, gerakan solat. Ketika kita melakukan ibadah haji, ketika kita melakukan ibadah umrah, bisa enggak kita berbohong? Tidak. Kenapa? Karena nama kita tercantum menuju ke Saudi Arabia di bandara. Ketika kita bersedekah, bisa enggak kita berbohong? Tidak bisa kita berbohong lantaran karena transaksi si pemberi dan si penerima. Namun ketika kita berpuasa, bisa enggak kita berbohong? Bisa saja. Orang tidak bisa menilai orang yang rajin ibadah, mereka yang terlihat sering membuang ludah, belum tentu. Orang yang membuang ludah belum tentu dia orang yang ahli berpuasa. Maka puasa itu memiliki sifat sirria, sifat tersembunyi, hubungan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan segala sesuatu dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha, beribadahlah engkau kepada Allah. Ada ayat lain mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul dalam pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Hanya sekedar sholat 5 waktu selesai tanggung jawab kita sebagai umat Islam? Atau harta yang kita miliki sudah kita sedekahkan begitu aja, tidak ada hitung-hitungan di hadapan Allah? Atau mungkin ilmu yang kita miliki sudah kita sebar kepada seorang yang belum mengetahui? Seorang fuqaha, ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina dalam kitabnya mengatakan ibadah memiliki 3 kriteria. Jadi manusia ketika beribadah kepada Allah memiliki 3 maksud. Ada orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena pengennya masuk ke dalam surga. Siapa yang enggak kepengen masuk surganya Allah? Kenikmatan-kenikmatan yang telah dibayangkan di muka bumi ini yang begitu hebat, belum seberapa kenikmatan yang berada di dalam surga. Jangankan kita yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan sakit sekalipun, ketika ditanya inginkah engkau masuk surga, maka jawabannya dengan sempurna, pengen saya masuk surga. Namun hadirin, ketika orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena pengennya masuk ke dalam surga semata, ini orang bagaikan seorang pedagang yang selalu menghitung-hitung keuntungannya dan menghitung-hitung kerugiannya. Jadi manakala ibadah ada keuntungan bagi dia, maka dikerjakan. Namun sebaliknya ketika ibadah tidak ada keuntungan, maka ditinggalkan. Maka ini orang nanti kena penyakit hati, riya, ujub, takabur dan sebagainya. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena takutnya masuk ke dalam api neraka. Siapa yang berani dengan api nerakanya Allah? Diriwayatkan mengatakan api neraka dipanaskan 1000 tahun menjadi hitam, dipanaskan kembali 1000 tahun menjadi biru, dipanaskan kembali 1000 tahun menjadi merah. Jangankan tulang dan daging kita, besi yang kita anggap itu lebih keras dibandingkan tulang dan daging kita, begitu nempel dalam api neraka Allah langsung meleleh. Waliyazubillah. Allahumma ajirna minan naris sadimin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dari siksa api neraka. Jangankan kita masuk, mampir saja, na'udzubillah min dalik. Namun jamaah, ketika orang yang beribadah kepada Allah lantaran karena takutnya masuk ke dalam api neraka, ini orang bagikan seorang budak yang hanya menjalin perintah dari majikannya semata, yang judulnya serba yang penting. Yang penting udah sholat, yang penting udah zakat, yang penting udah sedekah, yang penting udah puasa. Adapun dia nggak tahu tuh mana puasa mesti dijaga apa saja, bukan hanya jual atas, bukan hanya lapar dan haus saja, zahir dan batin kudu dijaga. Yang ketiga,
Ada orang yang beribadah kepada Allah, dia nggak kepengen masuk surga, dia pula nggak takut kalau masuk neraka, namun ibadah yang dilakukan hanya mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang waliyah Rabiatul Adawiyah setiap hari dia hatam Al-Quran gak kurang dari 2 kali, surat Al-Ikhlas ribuan kali, namun ketika dia berdoa kepada Allah itu sajadahnya, ketika dia sujud sajadahnya selalu basah dengan tetesan-tetesan air mata. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andai saja amal ibadahku mengharapkan surga semata, tutup pintu surga itu ya Allah. Andai saja amal ibadahku mengharapkan karena takutnya masuk ke dalam api neraka, jerumuskan saja ya Allah. Maka amal ibadahku mengharapkan ridha dan rahmatmu ya Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah sedang memandang kita. Maka puasa hanya hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, khutbah yang singkat ini kiranya bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga serta umumnya untuk para jamaah seluruhnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وهذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن أصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه وكلاءه إلى يوم الدين، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة نبينا أجمعين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلي وسلم على سيدنا محمد سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة kesempurnaan salat berjamaah lurus dan satu lagi nih ya terus yang belakang terus ya Rabbi a'udzu bika min syaitan الذي صلي فقد ترغبني إماما الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله وأشهد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا مباركا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.